Halo semuanya, kami dari kelompok keempat. Kali ini kami akan mempresentasikan eksperimen kami mengenai termodinamika. Saya Gilbert Arnold. Saya Maria Feni. Saya Maria Yuni Putri Jessica. Saya Wanita Tri. Saya Izar Maulidi. Oke, teman-teman, di sini kami mempunyai 2 buah balon dan di sini ada lilin. Nah, di sini kami akan mendekatkan kedua buah balon ini ke lilin atau sumber api. Kita nyalain apinya dulu. Bersih ya. Yang pertama nih yang mana nih, Pen? Ini, Oh, yang ini duluan. nanti didekatkan. Oke. Tetap. Kita amati apakah ini bisa atau enggak, tapi ini bisa sih. Oke, tadi kita sudah melakukan demonstrasi dan teman-teman juga sudah melihat dan mengamati peristiwa tadi. Nah, kita sama-sama melihat bahwa pada balon pertama itu, ketika kita mendekatkannya pada api itu akan meletus, sedangkan pada balon yang kedua itu tidak. Lalu pertanyaannya, apa yang membedakan kedua balon itu sehingga kedua balon itu tidak sama-sama meletus? Menurutku ya Kak, kalau balon yang pertama itu nggak ada diisi sesuatu di dalamnya, sehingga ketika didekatkan di sumber api dia itu langsung meletus. Nah sementara yang kedua itu balonnya udah diisi air. Nah ketika didekatkan di sumber api, balonnya nggak meletus, tapi lilin apinya itu padam gitu Kak menurutku. Oke, menurut Nindi itu di dalam balon yang kedua terdapat air ya. Nah, kalau pertanyaan saya, menurut teman-teman yang lain, apakah tanggapan Nindi itu bisa diterima atau enggak? Karena bisa saja kan di dalamnya itu bukan air, atau bisa saja kerikil ataupun kertas ataupun yang lainnya. Gimana? Ada tanggapan atau gimana? Saya ada tanggapan Kak. Kalau menurut saya beda. Kalaupun misalnya itu yang ada di dalam balon itu kerikil, kemungkinan besar balon akan meletus. Dan emang meletus kalau di dalamnya itu kerikil. Jadi menurut kamu tuh keterima atau pernyataanku kalau misalnya balon kedua itu ada air? Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, kalau seandainya ya di dalamnya itu ada air ataupun ada kerikil ataupun kosong ya, menurut teman-teman apa yang menyebabkan balon yang berisi air itu tidak meletus, sedangkan balon yang berisi kerikil ataupun kosong itu akan meletus? Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Balon merupakan benda yang terbuat dari bahan karet dan bersifat elastis. Terus, balon yang tidak berisi air, jika didekatkan dengan api, maka akan meletus. Itu terjadi karena balon lemah menahan tekanan udara. Sedangkan balon yang berisi air tidak meletus, itu karena air akan menyerap sebagian besar panas dari api. Sedangkan balon mampu menahan tekanan udara dalam balon yang membuat balon tidak meletus. Oke, jawaban dari Wandi ini sudah benar, bahwa sebenarnya fungsi dari air yang di dalam balon ini sebenarnya untuk menyerap sebagian energi kalor panas sehingga tidak menyebabkan balon ini meletus. Jadi teman-teman sudah memahami dan mengerti ya terkait demonstrasi hari ini. Nah, mungkin teman-teman bisa mencobanya di rumah untuk melakukan kembali demonstrasi seperti ini agar lebih memahami dan melihat perbedaan-perbedaannya, atau
mungkin bisa teman-teman itu mengganti misalnya yang di dalamnya ini bukan air, atau bisa saja ini di dalamnya tepung atau yang lainnya gitu, biar teman-teman lebih kaya ilmu dan tahu perbedaan-perbedaannya. Oke. Oke, praktikum yang kami lakukan ini erat berkaitan dengan hukum termodinamika pertama, yang dimana hukum termodinamika pertama adalah hukum yang mengatakan kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat dihancurkan atau diubah, tetapi energi hanya dapat ditransfer atau diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Dalam percobaan pertama, terjadi energi panas yang dipindahkan dari api lilin ke balon. Namun, sistem balon tidak dapat menahan energi tersebut yang ditransfer oleh api lilin, sehingga mengakibatkan balon meletus dan energi panas menyebar. Percobaan kedua, energi panas dari api lilin berpindah ke balon. Sistem balon dapat menahan energi yang diberikan oleh sistem lilin, karena isi balon yang berupa air dapat menyerap sebagian besar panas yang diberikan oleh api lilin. Nah, karena tekanan di sistem balon yang semakin tinggi, maka mulut gelas tertutup sepenuhnya oleh balon, yang mengakibatkan lingkungan tidak bisa mempengaruhi sistem lagi. Maka operasi ini dinamakan dengan sistem tertutup, karena tidak ada lagi pengaruh dari lingkungan yang berupa sirkulasi udara. Maka api lilin akan padam. Hal ini berarti bahwa seluruh energi dari sistem lilin telah berpindah terhadap atau kepada sistem balon. Oke, itu dia sekian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Dah. Thank you.